Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yasser Ahmed, salah satu dosen program studi biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam As-Syafi'iyah. Video ini dibuat dengan tujuan untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2026 yang dilaksanakan oleh Kemendikti Saintek. Video ini dibuat dalam rangka untuk pernyataan diri dosen dalam melakukan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Ekologi Laut sebagai contoh video pembelajaran dan merupakan mata kuliah pilihan dalam program studi biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam As-Syafi'iyah. Mata kuliah Ekologi Laut ini memiliki bobot 2 SKS dengan komposisi secara penuh teori dilakukan sebanyak 16 kali tatap muka pertemuan yang di dalamnya terdapat ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun deskripsi mata kuliah Ekologi Laut ini yaitu mempelajari prinsip-prinsip ekologi yang mengatur struktur, fungsi, dan dinamika ekosistem laut, serta interaksi antara organisme laut dengan lingkungan biotik dan abiotiknya. Mata kuliah ini membahas karakteristik fisik, kimia, dan biologis perairan laut, produktivitas primer, aliran energi, siklus biologi kimia, dinamika populasi dan komunitas, serta struktur trofik dalam ekosistem laut. Selain itu, mahasiswa mempelajari berbagai ekosistem pesisir laut, seperti ekosistem mangrove, padang lamun, terumbu karang, estuari, wilayah pelagis, bentik, dan laut dalam, beserta fungsi ekologis, keanekaragaman hayati, dan keterkaitan antar ekosistem tersebut. Mata kuliah ini juga mengkaji pengaruh aktivitas manusia terhadap lingkungan laut, meliputi pencemaran, eksploitasi sumber daya, perubahan iklim, pengasaman laut atau ocean acidification, serta upaya konservasi dan pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan. Melalui pendekatan ecosystem-based management, marine protected area, integrated coastal zone management, blue economy, dan blue carbon. Pembelajaran dilakukan melalui kombinasi kuliah, diskusi ilmiah, analisis studi kasus, praktikum, atau kegiatan lapangan, penugasan, serta presentasi ilmiah. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep-konsep dasar ekologi laut, menganalisis proses ekologis yang terjadi di lingkungan laut, mengevaluasi permasalahan ekologi laut berdasarkan data ilmiah, serta merumuskan alternatif pengelolaan dan konservasi ekosistem laut yang berkelanjutan. Mata kuliah ini disampaikan dengan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery berupa pemaparan materi perkuliahan kepada mahasiswa yang dilakukan dengan ceramah interaktif sehingga mahasiswa memahami konsep dasar topik yang akan dipelajari. Materi perkuliahan berupa PowerPoint, video pembelajaran, modul, ataupun e-book yang dapat diakses oleh mahasiswa pada platform Sevima UIA, yaitu Smart Campus, uia.ac.id. Interaction menekankan kepada aktifnya mahasiswa dalam melakukan diskusi kelompok, tanya jawab, kerja kelompok, atau kerja tim. Pada kegiatan yang diberikan dapat berupa kegiatan tugas proyek, presentasi, dan sebagainya. Untuk asesmen adalah proses penilaian terhadap pencapaian mahasiswa dalam memahami dan menguasai materi yang telah disampaikan. Asesmen ini dilakukan dalam perkuliahan dapat berupa evaluasi tertulis, kuis, latihan soal, tanya jawab, atau laporan proyek, dan penilaian lainnya. Untuk capaian pembelajaran lulusan atau CPL, terdiri dari CPL pertama, mahasiswa mampu menunjukkan sikap ilmiah, bertanggung jawab, jujur, disiplin, peduli terhadap lingkungan, serta memiliki komitmen dalam pelestarian keanekaragaman hayati,
dan ekosistem laut sesuai dengan etika akademik dan profesi. CPL kedua, mahasiswa diharapkan menguasai konsep-konsep dasar biologi, ekologi, oceanografi, keanekaragaman hayati laut, struktur dan fungsi ekosistem laut, proses ekologis, serta prinsip konservasi dan pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan. CPL 3, diharapkan mahasiswa mampu berpikir kritis, logis, sistematis, dan inovatif dalam menganalisis fenomena ekologi laut. Mahasiswa diharapkan mampu mengkomunikasikan hasil kajian ilmiah, baik secara lisan maupun tertulis. Selanjutnya, diharapkan mahasiswa mampu bekerja sama dalam tim multidisiplin untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan laut. CPL 4, diharapkan mahasiswa mampu mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik penyusun ekosistem laut. Diharapkan mahasiswa mampu menganalisis struktur dan fungsi ekosistem mangrove, padang lamun, terumbu karang, estuari wilayah pelagis, bentik, dan laut dalam. Selanjutnya, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis produktivitas primer, aliran energi, jaringan makanan, serta siklus biogeokimia di ekosistem laut. Berikutnya, mahasiswa mampu mengevaluasi dampak aktivitas manusia, pencemaran, eksploitasi sumber daya, dan perubahan iklim terhadap ekosistem laut. Berikutnya, mahasiswa mampu mengusulkan strategi konservasi dan pengelolaan ekosistem laut berbasis pendekatan ilmiah dan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang diturunkan dari CPL. Setelah mengikuti mata kuliah ekologi laut ini, mahasiswa diharapkan mampu, pertama, menjelaskan konsep dasar ekologi laut beserta faktor biotik dan abiotik yang mempengaruhi kehidupan organisme laut. Kedua, diharapkan mahasiswa mampu menganalisis struktur, fungsi, dan dinamika berbagai ekosistem laut dan pesisir. Ketiga, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan proses produktivitas primer, aliran energi, jaringan makanan, dan siklus biogeokimia di lingkungan laut. Keempat, diharapkan mahasiswa mampu menganalisis dampak perubahan iklim, pencemaran, dan aktivitas manusia terhadap ekosistem laut. Kelima, diharapkan mahasiswa mampu mengevaluasi strategi konservasi dan pengelolaan sumber daya laut berbasis ekosistem. Yang keenam, diharapkan mahasiswa mampu menyusun dan mempresentasikan hasil kajian ilmiah mengenai isu-isu ekologi laut berdasarkan literatur. Berikut adalah pokok-pokok pembahasan mata kuliah ekologi laut untuk program studi biologi yang disusun secara berurutan dan konsep dasar hingga aplikasi. Susunan ini sesuai dengan kurikulum biologi yang ada di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam As-Safiyah. Pokok bahasan mata kuliah ekologi laut terdiri dari yang pertama, pendahuluan ekologi laut, meliputi pengertian dan ruang lingkup ekologi laut, sejarah perkembangan ekologi laut, peranan ekologi laut dalam ilmu biologi, dan karakteristik ekosistem laut. Yang kedua, faktor lingkungan abiotik. Yang pertama, sifat fisika air laut, suhu, salinitas, cahaya, tekanan hidrostatis, arus laut, gelombang, pasang surut, oksigen terlarut, pH, dan nutrien. Yang ketiga, organisme laut dan adaptasinya terdiri dari klasifikasi organisme laut, plankton, nekton, bentos, adaptasi fisiologi, adaptasi morfologi, dan adaptasi morfologi. Yang keempat, zonasi ekosistem laut yang terdiri dari zona litoral, zona neritik, oseanik, pelagik, bentik, eufotik, disfotik, afotik, dan laut dalam. Yang kelima, produktivitas primer laut yang terdiri dari fitoplankton, fotosintesis, produktivitas primer bruto, produktivitas primer bersih, faktor pembatas produktivitas, dan upwelling dan downwelling. Yang keenam, aliran energi dan struktur trofik yang terdiri dari rantai makanan, jaringan makanan, piramida energi,
efisiensi and transfer energi, microbial loop, dan decomposer laut. Yang ketujuh, siklus biogeokimia laut yang terdiri dari siklus karbon, siklus nitrogen, siklus fosfor, siklus sulfur, siklus oksigen, dan peran mikroorganisme. Yang kedelapan, dinamika populasi dan komunitas laut yang terdiri dari pertumbuhan populasi, rekrutmen, mortalitas, interaksi antar spesies, keanekaragaman hayati, dan suksesi komunitas. Yang kesembilan, ekosistem mangrove yang terdiri dari struktur vegetasi, zonasi mangrove, fungsi ekologis mangrove sebagai blue carbon, dan restorasi mangrove. Yang ke-10, ekosistem padang lamun yang terdiri dari biologi lamun, fungsi ekologis, habitat biota, penyimpanan karbon, dan ancaman terhadap lamun. Yang ke-11, ekosistem terumbu karang terdiri dari biologi karang, simbiosis karang zooxanthella, produktivitas terumbu, coral bleaching, dan restorasi terumbu karang. Ke-12, ekologi perikanan terdiri dari ikan pelagis, ikan demersal, hubungan habitat dan stok ikan, rekrutmen, overfishing, dan maximum sustainable yield atau MSY. Yang ke-13, perubahan iklim dan ekologi laut yang terdiri dari pemanasan laut, ocean acidification, kenaikan muka air laut, marine heat wave, dampak terhadap biodiversitas dan adaptasi dan mitigasi. 14. Pencemaran laut yang terdiri dari limbah domestik, limbah industri, mikroplastik, tumpahan minyak, eutrofikasi, dan bioakumulasi dan biomagnifikasi. Yang terakhir, 15. Konservasi dan pengelolaan ekosistem laut terdiri dari marine protected area, ecosystem based management, integrated coastal zone management, blue economy, blue carbon, dan restorasi ekosistem pesisir. Referensi yang digunakan salah satunya adalah buku hasil karya saya dan teman-teman kolega yang berjudul Pulau-Pulau Kecil dan Lingkungan Wilayah Pesisir, serta beberapa jurnal yang saya hasilkan bersama teman-teman kolega dan beberapa studi kasus yang saya lakukan bersama beberapa lembaga lingkungan seperti Sekretariat Low Carbon Development Indonesia di Kementerian Bappenas, Yayasan Kehati, Alcott Carbon Project Developer, Project Mangrove Coastal Resilience bersama Kemenko Marves, KLHK, dan BRGM, Lembaga Donor Lingkungan Internasional, GGGI, dan KKP, serta Apollonia Carbon Project Developer. Pembelajaran ini tentu menjadi penting yang berhubungan dengan dunia kerja dan isu-isu yang terkini yang dihandle oleh pemerintah. Di samping itu, ada beberapa referensi lainnya seperti Nibaken tahun 2001 berjudul Marine Biology and Ecological Approach. Yang kedua, Levinton tahun 2022 Marine Biology yang Function, Biodiversity, dan Ecology. Dan selanjutnya Odum and Barrett tahun 2005 terkait dengan Fundamental Ecology. Yang selanjutnya Man and Laser tahun 2013 berjudul Dynamics of Marine Ecosystem, dan terakhir Kaiser, Ethereal, Jennings et al. Tahun 2020 berjudul Marine Ecology, Processes, System, and Impacts. Pada mata kuliah ini ada beberapa aspek penilaian, yaitu yang pertama, kehadiran 10%, tugas individu 15%, kuis 5%, tugas kelompok 20%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester 30%. Berikut adalah contoh video pembelajaran yang dilakukan dalam proses perkuliahan di kelas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, baik, sebelum kita mulai akan
dipimpin oleh doa dulu gitu ya, supaya kegiatan kita hari ini berjalan lancar sesuai yang kita harapkan. Silakan Esam. Bismillah. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa atau membaca Al-Fatihah. Pembacaan Al-Fatihah dimulai. Bismillah. Selesai. Baik, terima kasih Sam. Baik, untuk pelajaran hari ini terkait dengan mata kuliah ekologi laut. Jadi ini ada beberapa pertemuan gitu. Jadi total pertemuan kita ada 16 kali tatap muka. Yang pertama 7 kali tatap muka dilakukan di sebelum UTS, dan kemudian di 7 kali tatap muka menjelang UAS. Di masing-masing pertemuan untuk UTS akan ada ujian UTS dan juga ada ujian akhir semester gitu ya. Nah, terus terkait dengan ada beberapa perjanjian antara kita dan saya dan mahasiswa gitu. Jadi untuk absensi kehadiran harus 80%. Jadi saya upayakan 80% pertemuan tersebut dipenuhi gitu ya. Nah, oke, baik, untuk langsung saja untuk materi kita terkait dengan ekologi laut ini, saya coba ambil ada ekologi laut, yaitu ekosistem pesisir yang ternyata banyak memberikan peran terhadap aktivitas kita di bumi gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada mangrove, ya. Kalian udah pernah lihat mangrove? Siapa yang udah pernah lihat? Jenisnya ada berapa macam? Ayo. Banyak. Iya, terbanyak itu berapa? Oke, lamung udah pernah lihat? Lamung. Siapa yang udah pernah lihat lamung? Oh, hanya ini. Yang lain belum? Udah ada yang pernah ke Pulau Seribu? Belum? Kalau gitu kita ke Pulau Seribu. Ya, okay. Ada yang pernah lihat terumbu karang? Langsung? Ada yang pernah diving? Oke. Terus Sering, Pak. Sering ya, Rizky. Oke. Kalau kita perhatikan ini jumlah total luasannya saat ini ada di 3,45 juta hektar. Dan kemudian lamung ini ada di angka 600.000 hektar. Dan terumbu karang di angka 1,3 juta hektar. Itu yang di Indonesia. Ini di Indonesia, ya. Oke, terus kemudian kalau kalian perhatikan mangrove, ada yang bisa jawab mangrove apa perannya? Katakan, silakan. Peran mangrove itu antara lain untuk menahan abrasi air laut, terus dia juga bisa menyimpan karbon, terus dia juga jadi tempat nursery untuk hewan-hewan, untuk anak-anak hewan gitu Pak. Oke, apa yang sudah disampaikan Mela sangat tepat sekali gitu ya. Oke, selanjutnya untuk ekosistem lamun. Izin menjawab Pak, kalau ekosistem lamun dia berfungsi sebagai menjadi habitat atau perlindungan biota laut, terus membantu melindungi pantai, terus dia juga berfungsi untuk menyerap karbon, terus dia menjaga keanekaragaman hayati di perairan laut. Oke, dari mangrove dan lamun sudah. Kemudian kita masuk ke terumbu karang, peran dan fungsinya, silakan. Menjawab untuk peran dari terumbu karang itu dia sebagai habitat dan tempat perlindungan biota laut, Pak. Gitu. Cukup? Ya, cukup. Oke. Ini sebenarnya ada beberapa studi kasus gitu yang saya coba angkat, khususnya lamung gitu. Jadi saat ini pemerintah lagi dorong ke sistem blue carbon, yaitu blue carbon itu ada 3, ada ekosistem mangrove, ada ekosistem lamun dan submarsh gitu ya. Nah, ini kita coba angkat, salah satunya adalah lamun. Lamun ini punya kemampuan, tadi sudah disebutkan oleh Rizky gitu ya. Jadi pada lamun ini ada beberapa kriteria, ada di tahun 2019, 2020 sampai 2025 gitu ya. Jadi ternyata di 2019 itu angkanya mencapai 641.000 hektar, dan kemudian di tahun 2020 ini menurun gitu. Nah, ini kita lagi bertanya-tanya kenapa harusnya di saat pandemi kan aktivitas manusia kan dia tidak ada gitu kan, dia harusnya meningkat gitu.
tidak ada gangguan manusia sama sekali gitu ya. Namun ternyata di akhir tahun 2025 itu angkanya meningkat dari 528 menjadi 660.000 hektar gitu. Nah, total luasan yang kita prediksi kemudian itu mencapai 855 hektar, 855.000 hektar. Nah, ini adalah hasil dari data spasial keseluruhan mulai dari kelas 2019, 2020 dan 2025.